aku Lita Garnis. Di sini kita akan membahas apa sih landasan pendidikan itu. Jadi jangan lama-lama lagi, mari kita lakukan pembahasannya. Oke, sebagai awalan, menurut kamu apa sih landasan pendidikan itu? Nah, jadi di sini itu landasan pendidikan adalah segala aktivitas tindakan yang mendasari kegiatan dalam aspek pendidikan yang bersifat konseptual. Oh, jadi landasan pendidikan itu penting banget ya buat sistem pendidikan. Nah, bener banget. Apalagi landasan pendidikan itu diibaratkan sebagai bangunan yang harus memiliki pondasi untuk menopang bangunan yang di atasnya, seperti visi, misi, kurikulum, dan sebagainya. Oke, I see. Jadi dari sini tanpa landasan pendidikan tuh sistem pendidikan nggak akan berjalan dengan baik ya. Nah, bener banget. Nah, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa sih macam-macam landasan pendidikan tuh? Nah, jadi macam-macam landasan pendidikan itu ada 8, yaitu landasan filosofis, sosiologis, budaya, ekonomi, sejarah, antropologis, yuridis, dan landasan teknologi dan psikolog. Nah guys, dari ke-8 landasan pendidikan itu, kita akan membahas tentang landasan yang pertama, yaitu landasan filosofis. Kalau menurut aku, landasan filosofis itu berkaitan dengan hakikat pendidikan, di mana mereka berusaha untuk menelaah masalah-masalah dalam pendidikan. Nah, kalau menurut kamu gimana? Oke, jadi filosofis atau filsafat pendidikan artinya hasil pemikiran atau perenungan secara pendalam sampai ke akarnya mengenai pendidikan. Gitu. Oke. Di sisi lain, filsafat pendidikan itu mempunyai beberapa aliran kan? Nah, diantaranya kalau nggak salah sih aliran esensialisme, di mana aliran ini didasarkan pada nilai kebudayaan sejak awal peradaban umat manusia. Nah, yang lain tuh apa lagi sih Kak? Kalau yang lain itu seperti aliran esensialis, kan ada 4 ya kalau nggak salah. Itu tuh ada aliran esensialisme, aliran progresivisme, terus aliran perennialisme, dan aliran rekonstruksionisme. Nah, untuk kan tadi udah aliran esensialisme ya, udah kamu jelasin itu udah benar. Nah, yang lain itu seperti aliran progresivisme, yaitu filsafat pendidikan yang berpusat pada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dan ada lagi aliran perennialisme, yaitu memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalian keadaan sekarang. Nah, ada juga aliran rekonstruksionisme, yaitu aliran filsafat yang merupakan kelanjutan yang logis dari cara berpikir. Di sini juga ada aliran progresivisme, yaitu filsafat pendidikan yang berpusat pada peserta didik dalam kegiatan pembelajarannya. Dan ada juga aliran perennialisme, yaitu memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalian keadaan sekarang. Terus ada lagi aliran rekonstruksionisme, yaitu aliran filsafat yang merupakan kelanjutan yang logis dan dari cara berpikir progresivisme dalam pendidikan. Gitu. Nah, jadi dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa ada 4 aliran filsafat pendidikan, diantaranya aliran esensialisme, aliran perennialisme, aliran progresivisme, dan aliran rekonstruksionalisme. Selanjutnya, sebagai penutup dari aliran filsafat pendidikan ini, apa aja sih Kak penerapan dari filsafat pendidikan? Nah, untuk penerapan dari filsafat pendidikan itu yaitu yang pertama, penerapan kurikulum yang memadai, dan yang kedua adalah pembelajaran nilai moral dan Pancasila melalui pembelajaran PPKN. Oke, baik. Oke guys, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu landasan sosial budaya.
untuk landasan sosial budaya itu merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman terhadap konselor tentang dimensi kesosialan dan kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Begitu. Di sini juga membahas tentang hubungan timbal balik antara landasan sosial budaya dengan pendidikan, di mana dengan adanya budaya, pendidikan akan berjalan sesuai dengan adat dan aturan yang berlaku di masyarakat. Ya, dan dengan pendidikan ini, maka budaya masyarakat itu dapat dikembangkan, dibentuk dan dilestarikan, dan juga dapat diwariskan kepada generasi muda selanjutnya. Nah, paham kan guys sampai di sini? Baik, kita bisa lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu sifat dasar manusia. Banyak kan sifat-sifat manusia. Nah, perbedaan pada zaman penjajahan dengan zaman sekarang itu berbeda. Di antaranya apa sih, Kak? Nah, jadi untuk sifat dasar masyarakat Indonesia yang pada saat ini itu dibagi menjadi dua, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Secara horizontal sendiri itu ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan sosial atau komunitas berdasarkan perbedaan atas suku, agama, adat istiadat, ras, dan kedaerahan. Nah, untuk yang vertikal yaitu ditandai oleh perbedaan pola kehidupan secara lapisan atas, menengah, dan lapisan terendah. Oke, jadi terlihat jelas ya guys perbedaan antara zaman penjajahan dengan zaman sekarang. Baik, masuk ke bab landasan ekonomi, di mana landasan ini merujuk pada prinsip-prinsip dan teori-teori ekonomi yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ya nggak sih, Kak? Yes, benar banget. Apalagi itu landasan ekonomi itu menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia melalui seluruh sumber ekonomi yang tersedia berdasarkan pada teori serta prinsip dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Guys, di sisi lain, ekonomi juga memiliki kontribusi terhadap pendidikan, di mana peran ekonomi mikro dan ekonomi makro mempengaruhi kelancaran di bidang pendidikan. Adapun analisis biaya mikro dan makro dalam bidang pendidikan diantaranya apa sih, Kak? Oke, untuk biaya makro yang pertama ada skala gaji guru dan jam terbang mengajar. Dan yang kedua ada penataran dan latihan prajabatan. Yang ketiga ada pengelompokan siswa di sekolah dan di dalam kelas. Yang keempat ada penggunaan metode dan bahan mengajar. Yang kelima ada sistem evaluasi. Yang keenam ada supervisi pendidikan. Aku jelasin juga, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN. Bentar, setelah ini kita masuk ke landasan historis atau sejarah yang dimana sejarah kan keadaan masa lampau yang berpengaruh pada masa sekarang. Kalau landasan historis itu apa sih, Kak? Dan gimana perjalanan sejarah pendidikan bahasa Indonesia pada masa itu? Nah, untuk perjalanan sejarah pendidikan bahasa Indonesia, yang pertama yaitu perjalanan sejarah pendidikan dunia, mulai dari zaman Helenisme, zaman pertengahan, zaman humanisme, zaman reformasi, dan kontra-reformasi. Bisa dipahami ya guys? Selain itu juga aku tambahin beberapa fakta meliputi berbagai periode kehidupan mulai prasejarah, terus sejarah Indonesia kuno, masa kejayaan nasional, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, proklamasi, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan memperkaya kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita ganti ke bab ya guys, tentang psikologis. Udah nggak asing kan dengan psikologis, yaitu jiwa atau psikis manusia. Nah, tapi untuk lebih jelas lagi, bisa kali Kak untuk menjelaskan apa sih landasan psikologis itu? Nah, untuk landasan psikologis itu dapat didefinisikan sebagai suatu landasan yang dijadikan sebagai titik tolak
dalam proses pendidikan yang membahas sebagai informasi tentang jiwa atau psikis manusia yang selalu mengalami perkembangan dari bayi hingga usia lanjut, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan proses pendidikan gitu. Wah, terus dengar-dengar ada pun faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Bisa dijelasin lagi nggak sih Kak, faktor eksternal dan internal itu apa aja? Nah, untuk faktor internal yang pertama itu disebabkan oleh faktor kelelahan, seperti kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Untuk yang kedua yaitu faktor jasmania, yaitu yang disebabkan oleh kesehatan atau cacat tubuh. Dan yang ketiga adalah faktor psikolog. Dan untuk faktor eksternal sendiri itu yaitu disebabkan oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tidak hanya dari diri siswa sendiri, akan tetapi dari faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Sebelum lanjut ke landasan berikutnya, aku jelasin tentang apa sih antropologis itu. Nah, antropologis itu adalah ilmu yang mempelajari manusia dari asal-usul sampai ke kepercayaan. Jadi bab tentang landasan antropologis itu seperangkat asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin antropologi yang dijadikan titik tolak dalam praktek pendidikan. Nah, benar nggak sih Kak? Nah, benar banget. Jadi sebagai penerapannya, seorang pendidik itu perlu memahami landasan antropologi pendidikan. Jadi diharapkan guru memiliki wawasan yang luas, dapat memberikan penjelasan tentang perlunya melestarikan budaya asli Indonesia kepada peserta didik atau siswa, dan dapat memecahkan permasalahan budaya asli Indonesia agar tidak punah atau terkikis oleh arus globalisasi. Next, kita ke landasan politik atau hukum yuridis. Politik dalam pendidikan adalah hal-hal yang bersangkutan dengan kebijakan pendidikan. Nah, benar banget. Pendidikan juga harus mempunyai landasan hukum yang kuat agar pendidikan itu mempunyai fondasi untuk berpijak. Terus juga ada beberapa undang-undang yang menyangkut mengenai landasan yuridis di bidang pendidikan. Dan kita berjumpa dengan landasan yang terakhir, yaitu landasan iptek. Nah, udah tahu kan ya iptek itu apa? Lalu landasan iptek itu apa Kak? Nah, untuk landasan iptek itu yaitu landasan teori yang digunakan untuk mengkaji dan mempelajari berbagai ilmu yang berhubungan langsung dengan pendidikan dan segala bidang dari yang mempelajari berbagai ilmu yang berhubungan langsung dengan pendidikan dari segala bidang yang menyelimutinya gitu. Nah, setahu aku juga guys, landasan iptek sebagai landasan ilmiah sebenarnya udah diamatkan pada pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam negara kesatuan. Adapun dampak perkembangan teknologi informasi, apa aja Kak? Oke, untuk dampak perkembangan teknologi informasi, yaitu ada dampak positif dan negatifnya loh. Yang pertama, untuk dampak positifnya yaitu informasi dalam bidang pendidikan dapat diakses dengan lebih cepat atau mudah. Dan yang kedua, adanya e-learning memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, adanya teleconference memungkinkan adanya kelas virtual. Dan yang keempat, adanya sistem administrasi pada lembaga pendidikan. Terus yang kelima yaitu munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. Terus untuk yang keenam ya, untuk yang keenam itu adanya metode pembelajaran dengan sistem baru. Untuk yang ketujuh yaitu hasil-hasil penelitian dipublikasikan ke jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Terus yang kedelapan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Oke guys, udah paham belum sejauh ini? Nah, jadi bisa dipahami ya persoalan landasan pendidikan mulai dari pengertian sampai ke macam-macam landasan pendidikan. Nah, sampai di penghujung podcast ini,
dapat ditarik kesimpulan bahwa landasan pendidikan mencakup prinsip-prinsip, teori, konsep yang menjadi dasar dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Hal ini meliputi pemahaman tentang psikologi, sosio, filsafat, dan ilmu kependidikan untuk membangun metode pembelajaran yang efektif. Pemahaman mendalam terhadap landasan pendidikan memungkinkan pendidik untuk merancang strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Oke, sekian dari aku, Dia Puspita, dan rekan aku, Arlita Garnies. Kami pamit undur diri, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah! But we will remember this day. The night is still young. The night. Kok bagus sih? Saya salah tak antara sih guys. Ya Allah guys. Oh, apa sih perbedaan? Yaitu ini ya aliran friend. Landasan coy, aku berbeda-beda. Perbedaan tadi